Pemirsa, sebagai upaya menciptakan insan jurnalis yang berkualitas di masa depan, mahasiswa program studi ilmu komunikasi salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Kupang melakukan riset terkait penggunaan bahasa jurnalistik yang baik dan benar pada media online. Riset yang dilakukan ini merupakan bagian dari keresahan kaum akademisi terhadap praktik jurnalisme yang akhir-akhir ini mengabaikan kaidah-kaidah jurnalistik dalam penulisan karya jurnalistik. Berbekal ilmu yang dipelajari di bangku kuliah, sejumlah mahasiswa melakukan riset ke sejumlah media online lokal di Kota Kupang. Riset ini dilakukan untuk mengetahui sistem dan gaya penulisan serta bahasa jurnalistik yang digunakan dalam memproduksi berita. Secara teori, para mahasiswa ini sudah menguasai bidang ilmu yang mereka pelajari. Oleh karena itu, mereka ingin mengawinkan teori yang mereka pelajari dengan realita yang ada di dunia pers. Menurut mereka, penulisan dengan memperhatikan tata bahasa dan kaidah-kaidah jurnalistik merupakan bagian dari menciptakan atmosfer jurnalisme yang sehat. Semua konsentrasinya jurnalistik dan kami belajar bagaimana cara penggunaan bahasa jurnalistik yang benar. Dan juga kita langsung turun ke lapangan karena ingin meriset sebenarnya di media yang di Kupang ini kan banyak media-media online atau media yang offline. Kita mau tahu bagaimana penggunaan bahasa jurnalistik di media-media itu dan bagaimana apa saja yang menjadi kendalanya mereka dalam penggunaan bahasa jurnalistik. Kami berharap bahwa kita itu ke depannya sebagai generasi penerus ke depan bisa lebih paham lagi, bisa lebih sadar lagi akan pentingnya bahasa jurnalistik dalam menulis berita begitu. Dalam menulis berita karena itu merupakan hal yang sangat penting. Jika bahasa jurnalistiknya kacau, nanti bisa ambigu, orang-orang bisa tidak paham dengan berita. Jadi harapan kami generasi berikutnya harus lebih mengerti dan lebih kritis lagi dengan bahasa jurnalistik. Saya merasa bahwa adik-adik ini datang dengan style book itu sesuatu yang bagus karena kita melihat bahwa selama ini di media, khususnya media online, mungkin dia baru umur 1 tahun, umur 2 tahun, itu dia punya tata bahasa EYD-nya dan SPOK-nya itu masih bukan semrawut sih, tapi masih kurang terstruktur. Masih kurang tertata sehingga kadang menghilangkan arti atau makna dari berita itu sendiri. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang jurnalistik, maka generasi muda diharapkan mampu membedakan berita faktual dan berita hoaks sehingga jurnalisme menjadi lebih baik ke depan. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT.